Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran AIJ kelas 12, di mana pada kesempatan ini Bapak akan membahas tentang load balance ya. Dimana untuk load balance ini sudah anak-anak diskusikan kemarin di forum, dan pendapatnya semua benar ya. Jadi artinya load balance itu merupakan penyeimbang ya. Penyeimbang kalau kita menggunakan 2 ISP, artinya load balance itu kalau kita mempunyai ISP 2 ISP, misalkan ISP 1 itu ada 100 Mbps, ISP 2 itu 20 Mbps, maka load balance ini berfungsi untuk membagi beban ya. Membagi beban artinya trafik akan dilewatkan melalui ether 1 maupun ether 2 yang menuju ke ISP. Jadi di sini perlu Bapak garis bawahi bahwa untuk load balance ini nanti bandwidth total yang diterima di ether 5 itu tidak menjadi 120 ya, tetapi adalah tetap bandwidth yang diterima di ether 5 itu adalah 100 ditambah 20. Jadi tidak 120 tapi 100 ditambah 20 ya. Seperti yang ada di topologi ini. Jadi ISP A itu tetap dia memberikan 100, kemudian ISP B 20. Nah, di ether 5 ini nanti dengan konsep load balance ini tidak akan menjadi 120 tetapi tetap 100 plus 20 ya. Itu konsepnya. Jadi tidak dijumlahkan 100 ditambah 120 sama dengan 120. Jadi tidak seperti itu, tetapi 100 tambah 20 sama dengan di sini 100 plus 20 juga. Ya, itu konsepnya ya. Nah, untuk kali ini seperti yang digambarkan dalam topologi bahwa kita akan mendemokan bagaimana mengset mengkonfigurasi load balance pada mikrotik. Jadi metodenya adalah ICMP ya. Jadi yang paling mudah ya. Jadi ada beberapa model load balance yang ada. Silakan nanti anak-anak cari ya. Kemudian kalau bisa praktekkan. Tapi syaratnya harus menggunakan 2 ISP yang berbeda ya. Baik anak-anak, jadi kita langsung saja ke Winbox ya. Jadi ini kita akan bersihkan dulu, reset dulu konfigurasinya, reset system, reset configuration. Nah ini user configuration, no default configuration, reset ya. Oke, kita tunggu mikrotiknya reset. Kita kita reconnect ya. Oke, kita lihat IP interface-nya. Kalau IP-nya nah, ini masih kosong ya. Jadi sesuai dengan topologi tadi bahwa di sini
Nah, dengan topologi ya. Jadi di sini kita sudah memiliki 5 port ya, port Ethernet. Jadi di mana Ethernet 1 dan Ethernet 2 itu terhubung ke USB, USB A dan USB B, sementara Ether 5 itu adalah LAN ya. Jadi dari sini Ether 2 itu adalah USB B ya, kita biar gampang. Ganti dulu. Ether 1 ini sudah pindah. Itu adalah ISP B ya. USB A ini ya, USB A. Kemudian di Ether 5 itu adalah LAN di lokalnya ya. Nah ini, jadi ini pas sudah kabelnya yang Ether 1 mengarah ke USB A, Ether 2 mengarah USB B, kemudian Ether 5 ke LAN ya. Nah, kita mulai konfigurasi. Kita pakai saja DHCP client di Ether 1, Ether 2 nya, karena ini ada hierarchy. Enable. Oke, sudah ada bonding. Sudah bond ya, sudah bonding. Sudah bond, jadi ini sudah mendapatkan IP DHCP 92.168.18.158. Tambah lagi di USB B nya. Oke. Nah, ini sudah ada 2 USB, Ether 1 dan 2 udah masuk IP address-nya ya, DHCP. Yang satu itu IP-nya 192.168.18.158, yang satunya adalah 192.168.10.253.24 ya. Oke, baik. Jadi kita tambahkan lagi untuk DHCP, IP manual sini ya. Untuk di LAN 5-nya ya, di Ether LAN-nya ya. Jadi IP address ditambah. Nah, ini kita misalkan 72.16.1.1.24. Kemudian di Ether LAN-nya. Oke, play. Oke, jadi udah. Kemudian kita setting DHCP pada LAN-nya ya. Dengan DHCP setup, kemudian kita di Ether LAN ya. Next, kemudian next, ini next. Nah, ini oke, jadi kita sudah punya DHCP 1 ya. Kita cek. Jadi kita enable dulu sini. Terus enable. Nah, ini kita sudah mendapatkan IP Ether 5 ya. Jadi DHCP dari Ether 5. Oke, kita reconnect lagi. Nah, berikutnya kita konfigurasi DNS ya. DNS sudah ya. Nah, ini kita kasih IP yang tambah 888 ya. 8 play ya. Nah, sekarang kita konfigurasi routingnya ya. Rootnya IP root. Nah, ini sudah ada yang default rootnya ya, ke USB ada USB ya. Kita sekarang
tambahkan depo root lagi. Jadi gateway-nya itu adalah menggunakan 2 gateway ya. 192, 168, kemudian 18.1. Nah, karena di sini perbandingannya ini adalah perbandingannya 100 dibanding 20, maka 1:5 ya. Sehingga nanti gateway yang di sini bisa dituliskan 5 kali ya. Karena nanti kalau 1 banding hanya 2 gateway yang masuk di sini, ini masih nanti kiri kanan sehingga nanti tidak imbang ya. Ini pakai perbandingan. Jadi ini kita masukkan gateway lagi yang sama, 192, 168, 18.1 ya, sama. Kemudian kita masukkan 3 kali aja ya. Jadi tambah lagi. Nah, kemudian di sini 192, 168, 10.1. Nah, ini ISP yang satu yang 20 Mbps, ini yang 100 Mbps ya. Kita masukkan 3 atau 4 lah. Kita masukkan satu lagi. 192, 168, 18.1. Nah, itu. Oke, kita masukkan 4 default gateway ya, di itu. Ada yang keliru enggak ya? Ini keliru ya. Oke, baik, kalau udah kita apply ya. Masih ada yang penulisan ini. 192, 198. Dan ini ya, itu saja. Oke, play ya. Nah, ini USB A 2234 USB 1 kali. Oke. Jadi itu, kemudian sekarang kita buat NAT-nya ya, NAT yang menuju router A, ISP A, dan NAT yang menuju ISP B ya. Oke, kita setting NAT-nya melalui IP, firewall, NAT ya. Ini tambahkan caranya SSD NAT, kemudian out interface-nya itu adalah ISP A, kemudian action-nya masquerade ya. Masquerade. Oke, apply. Kemudian tambah satu lagi, itu adalah SSD sama, out interface-nya adalah ISP B, kemudian action-nya juga masquerade. Oke, ya. Oke, ini ya. Jadi ini sudah terjadi settingan load balance ya. Load balance. Nah, sekarang adalah nanti ketika ada traffic in masuk dari ISP1, maka outnya juga harus ISP1. Jadi ada traffic out keluar dari ISP1, kemudian masuknya juga harus dari ISP1. Kemudian kalau out ya dari ISP B atau 2, dia akan kembali juga dari ISP B
B ya. Nah, untuk itu perlu ditambahkan sebuah manual ya, sebuah aturan dimana nanti agar bisa nanti agar tidak nanti outnya ISP-A, nanti in-nya ISP-B, ini akan terputus nanti koneksi anak-anak nanti ya. Jadi ketika seperti itu nanti misalkan anak-anak mempunyai koneksi RT RW-nya atau ISP, nanti kalau di setting seperti itu nanti akan terjadi putus nyambung nanti ya. Nah, untuk itu perlu dibuatkan sebuah manual ya, manual. Jadi kita tambahkan di manual ini, jadi C-nya adalah input, kemudian in interface-nya itu adalah ISP-A ya. Kemudian action-nya kita di sini adalah bikin MAC connection ya. MAC connection. Jadi ini adalah ISP, MAC connection-nya itu ISP A connection ya. Oke. Apply, kemudian kita bikin lagi untuk ISP-B-nya. Sama di sini input, kemudian change untuk ISP-B ya. Nah, actionnya itu kita pilih yang kita namai ISP-B connection. Nah, ini sama, kemudian apply. Oke. Nah, ini sudah kita mempunyai dua manual. Kemudian kita tambah lagi untuk outputnya. Ini untuk outputnya kita tambahkan output. Kemudian kita pakai sekarang adalah connection MAC-nya ya. Connection MAC-nya kita pilih ISP A connection. Kemudian action-nya itu kita pilih sekarang adalah MAC routing ya, MAC routing. Kemudian routing MAC-nya itu kita namai ISP A ya, ISP A ya. Nah, ini kemudian password-nya kita hilangkan, play. Kemudian kita bikin lagi, kita copy ya. Kemudian change-nya output, kemudian connection MAC-nya itu kita pilih yang ISP beacon ya. Kemudian action-nya itu sama MAC routing, kita tandai namanya menjadi ISP-B. Nah, password ini kita hilangkan, kemudian apply. Oke. Nah, ini ya anak-anak. Jadi kita punya sudah tambahkan manual di sini. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan default root baru ya. Tambahkan default root baru, jadi IP root ya, yang mengarah ke ISP tersebut, ke routing MAC-nya ya. Jadi tambah di sini. Nah, di sini gateway-nya itu yang menuju ke arah router ISP A. Nah, ini kemudian itulah routing MAC-nya itu adalah ISP A ya. Jadi routing MAC-nya adalah ISP A ya. Oke, apply. Nah, ini sudah kelihatan. Kemudian kita copy ya. Ini adalah 10.1 yang satunya. Kemudian ini kita arahkan routing MAC-nya ke ISP-B
kemudian kita apply. Nah, sampai sini kita sudah menambahkan routing MAC ini ya. Jadi ISP-A dan ISP-B ya. Berikutnya, jadi untuk mengatasi ketika ISP-A atau ISP-B itu ada down ya, ada down, mungkin juga nanti ada paket yang diarahkan ke ISP-A itu mungkin sedang down, maka secara otomatis dia akan diarahkan ke ISP-B yang terkoneksi. Maka perlu yang namanya konfigurasi file over di sini ya. Jadi untuk mengalihkan ya ketika terjadi putus koneksi. Nah, untuk konfigurasi file over di sini itu kita bisa menambahkan di routing depo root ini itu sebelum paket dikirim, maka akan dicek dulu apakah ini nyambung atau tidak. Nah, kali ini kita tambahkan dengan cek dulu gateway-nya dengan model ping ini ya. Oke, mudah sekali apply. Kemudian berikutnya juga di ISP-B-nya. Jadi kita tambahkan cek gateway ping ya. Nah, ini sebelum router mengirimkan paketnya, maka akan dicek dulu dengan ping itu apakah terkoneksi atau tidak. Kalau terkoneksi berarti paket akan diteruskan melalui router A. Kalau tidak, berarti akan diteruskan ke router B. Nah, demikian anak-anak untuk pengujian ya. Kita sekarang kita coba uji ya. Kita coba uji dengan menggunakan pas.com ya. Sebelumnya kita buka dulu kita amati di interface-nya ya. Kita amati di interface, kemudian kita amati pula di tool, kemudian torch ya. Nah, ini kita amati yang ini. Kita tutup. Oke, kita pakai speed test pas.com. Oke. Nah, ini kita amati pergerakannya di ether ya. Kita cek. Kita start di sini ya. Oke, ini ya. Jadi ISP-A dan ISP. Oke, jadi uploadnya sekian. Coba kita set diulang. Kita sudah nah ini. Oke, ini dari ISP-A
tanyakan ya. Oke, pakai ini masuk dari USB-A ya. Kemudian kita coba, kita lihat. Nah ini, jadi ternyata hasil bandwidth testnya itu 290 plus 230, downloadnya 290, uploadnya 230 Mbps ya. Oke, selanjutnya nanti anak-anak silakan, kalau yang bisa praktek silakan praktek, kalau enggak nanti silakan dibaca materinya kembali, karena minggu depan kita sudah masuk ke proxy ya, proxy lagi. Kemudian nanti kita akan ilustrasikan atau demokan dengan menggunakan mikrotik untuk uji cobanya ya. Baik, demikian anak-anak, semoga sehat selalu, selamat pagi.